lagu Cinderella kan sudah dijawab dari pihak sana, mungkin dari Kang Ipe sendiri menanggapinya seperti apa sih? Katanya sudah ada surat perjanjian. Oke teman-teman, jadi gini, sebenarnya kalau saya tidak ingin masalah ini terlalu terpublikasi seperti yang terjadi saat ini, maka saya dengan teman-teman itu lebih memilih untuk kita bertemu dan melakukan pembicaraan agar ini tetap menjadi masalah internal dan orang tidak perlu tahu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi ini dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya itu sih. Terus proses itu sudah kami lakukan, tapi akhirnya jalan inilah yang harus saya lakukan karena menurut saya kalau bukan sekarang harus kapan lagi gitu. Setelah ada Covid 2 tahun itu tertahan juga, akhirnya itu yang membuat saya ya udahlah sekarang saya speak up. Tapi sebelumnya proses itu sudah saya kemukakan ke dia. Banyak catatan yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan itu jauh sebelum hari ini. Sejak kapan sih konsultasi dengan atau maksudnya Pertemuan komunikasi dengan band Raja sendiri menyangkut Ya. royalti? Terkait dengan itu, seperti yang teman-teman ketahui, 2003 mereka keluar album kedua. Nah, di 2003 itu sebenarnya permasalahan udah dimulai. Dia menggunakan lagu Cinderella, dongeng Cinderella itu tanpa, jadi merekam, mendistribusi, menggunakan, ya kan, mempublikasikan lagu dongeng Cinderella yang kemudian dia tulis sebagai Cinderella dan di dalamnya ada nama dia tanpa ada surat, kontrak, persetujuan, kesepakatan dengan saya selaku pencipta tunggal dan pemilik lagu. Tidak ada kesepakatan apapun untuk saya dalam surat pernyataan. Seharusnya kan seperti itu, ada surat pernyataan yang diberikan kepada publisher atas nama saya. Pun jika itu kemudian ditulis dua, berarti harus ada dua orang ke publisher. Sebenarnya kan kayak gitu peraturannya, tapi kan tidak gitu loh. Dan pembicaraan itu sudah saya lakukan intens gitu loh. Kebetulan karena saya ada kerja, saya memimpin sebuah media di Sulawesi gitu kan. Saya akhirnya 2006 itu baru berkesempatan datang ke Jakarta dan saya temui dia langsung. Tapi nomor yang saya kasih, saya tidak dihubungi. Waktu saya cuma 3 hari untuk ada di Jakarta. Saya kembali pulang. 2007 saya udah di Jakarta, saya udah menetap di Jakarta. Gitu kan. Dari 2007 itu kita coba intens ketemu dan lain sebagainya, nggak pernah. Terlalu panjang kalau saya ceritakan, tapi setiap tahun saya ketemu, nanti dia bilang lagi, oh tahun yang nggak ketemu tuh tahun kapan, dia akan sebutkan. Enggak, setiap tahun saya ketemu, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Covid, iya kan. Nah Covid itu yang nggak ketemu, tiba-tiba perantara di antara kami berdua meninggal, kan begitu. Kemudian saya melalui Hendy Gigi, karena Hendy damar saya dulunya di Fresh gitu. Kira-kira kayak gitu deh teman-teman. Bang, berarti adanya perjanjian itu yang diklaim dari dia benar apa? Saya tidak pernah menandatangani. Sorry, itu bukan perjanjian. lebih ke apa sih Kang? Iya kan? Apa tuh, Bang? Dia tulis itu surat pernyataan. Pernyataan dia. Nah, pernyataan siapa saya nggak tahu. Iya kan? Secara hukum, kalau itu surat pernyataan berarti itu nggak sah. Tidak ada. Apa Mas mau bikin surat pernyataan? Kacamata Mas buat saya hari ini? Atau HP? Nggak mungkin. Mas, nggak pernah tanda apapun ya? Nah, tanda tangan yang tertera di dalam itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak memiliki tanda tangan seperti itu. Apapun itu bahasa yang kalian gunakan silakan. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan itu bukan tanda tangan saya. Dan garisnya pun sangat terlihat. Saya tidak memiliki garis tanda tangan seperti itu. Nggak ada orang tanda tangan itu kayak gambar, Pak. Intinya. Artinya merasa dipalsukan. Oh iya. Apapun itu. Berarti Mas sendiri Saya menduga itu ada indikasi ke sana. Saya menduga, ya tolong dicatat, saya menduga itu ada indikasi ke sana. Bang, kalau boleh tahu. Tapi bukan tanda tangan saya. Oke, berarti Mas sudah lihat dokumentasi yang dimaksud ya? saya sudah melihat. Dan membaca semuanya. Membaca semuanya tidak, karena saya cuma minta ke teman-teman media seperti itu, teman-teman semuanya, tolong cari beliau dan dapatkan tanda tangan yang dimaksud. Nah,
Saya juga punya teman-teman seperti teman-teman semuanya yang ada sini. Dan saya mendapatkan itu. Kalau lagu Cinderella sendiri sudah didaftarkan belum sebelum Mas Dian? Cinderella itu kan sudah publikasi sebelumnya. 96 itu. 96 saya menciptakan Cinderella di kampus. Di kos-kosan di kampus saya ciptakan Cinderella. 97 98 itu saya 97 itu saya bikin demo, 98 itu kemudian saya masuk ke Indosmart Sakti pakai lagu itu. Lagu itu udah pernah kita recording di Indosmart Sakti. Saya, Hendy dan teman-teman. Hendy waktu itu masih di press dengan saya. Tapi Bang Ian juga kemarin dijelaskan tertera juga sebagai pencipta lagu. Bang. Siapa? Bang Ian Kasela. Nah, itu yang saya pertanyakan. Bagian mana yang dia ciptakan? Kan gitu aja. Bagian mana yang diciptakan? Hanya saja kan sekarang makin kesini kan awalnya dia bilang tidak dan gini. Sekarang kan makin kesini dia bilang makin iya, itu ciptaannya. Sebenarnya kalau menurut saya hal itu yang saya tuntut sejak awal. Karena begini teman-teman, waktu dia melakukan itu ada kontrak dengan label. Otomatis ada pertanyaan dari label. Kalau lagu ini ada 2 orang, siapa pencipta satunya? Mana surat pernyataannya? Ya kan? Karena dalam ketentuan lain label kemudian akan bilang, jika itu sudah ada surat pernyataan, berarti ini clear sebagai lagu kamu. Maka itu royalti datang ke dia, 60% royaltinya. Kalau saya tidak pernah dapat royalti, berarti dia menuliskan ke label lagu itu sudah selesai masalahnya dengan saya kan. Ada 3 label yang dia berkontrak. Malta Musik Indonesia, EMI, GB Record. Dan mereka, saya sudah ketemu dengan mereka tidak pernah memegang surat pernyataan dari saya. Tapi Mas dikatakan 2009, 2011, terus 2013 Mas nggak mengakui kalau pernah ketemu. Maksudnya? Iya katanya pernah ketemu, cuman Masnya nggak ngakuin. No. Itu justru yang pertanyaan yang salah. Karena kalau teman-teman merunut ke Manji, coba dilihat saya pertama wawancara di situ. Bener nggak? Saya melakukan intens. Intens itu artinya apa tuh? Iya. Nggak akrab sih, Empat tapi mata ya? ketemu lah. 4 mata ya? Betul. Enggak juga 4 mata, gitu, karena selalu ada perantara. Oke. Dengan diseretnya nama Manji, YouTube Manji, gimana nih Bang Ipai? Gini teman-teman, sama dengan teman-teman melakukan pertanyaan ke saya. Karena ada pemberitaan, Manji kemudian mewawancarai saya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Manji berikan adalah pertanyaan-pertanyaan normatif. Benar? Apa benar? Apa benar? Apa benar? Gitu kan? Itu kan pertanyaan yang normatif bagi kita semua teman-teman jurnalis. Ini kita sama-sama jurnalis. Kita tahu bagaimana memberikan pertanyaan, betul? Seperti Mas melakukan pertanyaan, apa benar? Apa benar? Dan pertanyaan itu, pertanyaan normatif itu yang diberikan Manji kepada saya. Salahnya di mana? Yang bermasalah menurut mereka bukan itu. Karena yang bermasalah buat mereka, menurut mereka adalah Manji mewawancarai sumber yang tidak berkompeten. Dan sumber yang konon tidak berkompeten inilah yang melakukan somasi ke dia. Terus bagian mana yang salah? Semua manusia, semua yang ada di Indonesia ini digiring atas opini yang dia mau. Atas analogi yang dia inginkan. Nah, kalau kita selalu menggunakan analogi yang dia inginkan, terus logika kita adanya di mana? Kayak gitu sih kalau menurut saya. Tapi Bang Pai sendiri siap nggak sih menjadi saksi nantinya? Punten. Mau jadi saksi dari Manji sendiri siap nggak nanti? Aku, Karena kan konten itu kan berisi narasumbernya fakta. gini loh. Undang-undang pers kan ada, gitu kan? Bahwa itu sebuah media. Penyelesaian media itu adanya di Dewan Pers, bukan di kepolisian. Hak jawab. Itu akan dikembalikan ke Dewan Pers, iya kan? Pendapat. Podcast, maaf, podcast itu, ya, berikan aku undang-undang yang telah mengatur terkait podcast. Ada undang-undang yang mengatur terkait podcast? Tidak ada. Tapi bentuk podcast itu kita semua sama-sama tahu, iya kan? On demand broadcast, production on demand broadcast, disingkat podcast. Yang temukan istilah itu pun seorang jurnalis. Meningkat itu podcast. Basicnya apa? Radio yang streaming kemudian
Sudah ada orang radio nggak di sana? Ada orang radio. Yang memimpin produksi itu orang radio loh. Berarti secara hukum ini clear. Betul? Mereka nggak paham media, maka kita sampaikanlah ini. Teman-teman semua orang media. Tapi kalau diminta menjadi saksi siap. Terus kenapa kita nggak siap? Iya nggak? Mas juga kalau jadi saksi siap juga kan? Oh. 20 miliar gitu. 20 miliar. Menurut teman-teman yang lain malah kurang. Gitu. Imaterial itu kan nggak terhitung. Benar nggak sih? Dan itu lebih ke imaterial yang lebih banyak. Lebih ke perasaan. Makanya jangan dibawa perasaan. Bang Ipai, kecewanya seperti apa dengan teman-teman Raja sendiri? Artinya Kecewa. Gini loh, kalau aku sebenarnya aku tuh tipe pemaaf, Pak. Jadi kecewa dengan mereka, detik ini saya nggak kecewa sebenarnya. Saya cuman ingin semua regulasi dan undang-undang hak cipta terkait industri ini berjalan dengan baik. Nggak lebih nggak kurang. Itu aja. Once itu menjadi hak, akan tetap menjadi hak. Bahwasanya ada sebuah kewajiban harus kita tetapkan sebagai sebuah kewajiban. Itu sih. Kang, itu dari 2016 terus bertemu sampai detik ini ya? Maksudnya setiap Kalau kali terus bertemu sampai detik ini enggak. Kan sekarang ini kita udah iya, ketemu. enggak. Maksudnya setiap kali bertemu itu memang tidak ada pembahasan seperti itu atau gimana? Setiap kali bertemu itu gini. Jadi Ian itu tidak ada seseorang yang dia wakilkan untuk tetap berjumpa dengan saya. bukan langsung. Bukan langsung. Itu yang kemarin disebutkan, kan ada beberapa orang, beberapa saksi. Nah sebenarnya saya setuju, kalau ada saksi itu dia pasti jujur kok. Karena saya tahu orang saksi itu orang yang jujur. Nggak, artinya setiap bertemu itu pembahasan itu adakah atau? Ya ada tuh. Ada, tapi Masa tidak kita ketemu ngopi doang? tidak menemukan titik terang sampai. Ya enggak, maunya dia Cinderella itu saya serahkan secara cuma-cuma, udah gitu doang. Oh, Sorry, saksinya ada berapa sih Bang? Kan katanya ada yang meninggal tuh. Saksinya sebenarnya ada berapa? Oh ada semuanya, gitu loh. Kalau yang bahas soal itu kan dari dia tuh, itu saksinya dia bukan saksinya saya. Yang menjadi perantaranya dia ke saya. Yang ketika ada pendapat abang dari 2003 atau 2000 berapa tadi sampai pandemi itu ada berapa orang yang saksinya? Ada semuanya, raja itu saksi semua. Oh, dia semua. Iya. Selain dari sama abang ada nggak? Dari pihak keluarga? Dari pihak luar, maksudnya? Dari pihak selain abang dan Ian Kasela. Ya itu teman-teman band saya kan ada selalu. Jadi saya kalau jumpa dengan Ian Kasela itu selalu bersama beberapa teman saya. Gitu loh. Untuk menjaga hal-hal yang kayak gini. itu reaksinya apa Bang? Menyetujui dalam bentuk begini. Ian datang, ya kan? Ian datang ke kita, terus menjumpai saya. Baik, gue pengen pakai lagu ini, yang Dongeng Cinderella. Oke, terus aku bilang Ian itu belum bisa. Bang lihat ke depan. Ya kan, itu belum bisa. Kenapa itu belum bisa? Karena lagu itu lagi ada di radio. Jadi lagu itu sudah saya gunakan. Saya keluar dari Fresh, saya lanjutkan kuliah, saya kemudian masuk di TPI, sambil kerja, saya bikin satu band baru namanya Cosmic. Cosmic kemudian bikin demo baru, kirim demo itu ke iRadio, secara organik lagu itu tiba-tiba muncul, dipasang oleh iRadio, naik di chart iRadio. Itu nama MD-nya namanya Vicky Lonto, MD iRadio. Ya, MD iRadio ini kemudian karena lagu kami naik chart nomor 1, dia menawarkan diri untuk bagaimana kalau Cosmic ini saya menjadi manajernya, saya manajerin, mau nggak? Ya karena kita nggak punya manajer, mau aja. Gitu loh. Vicky Lonto kemudian membawa kami ke beberapa stage, beberapa panggung yang bagus gitu kan. Sambil dia juga memberikan, Pai, ini si Prosound mau ketemu lu tuh. Demo gue udah kirim ke Prosound. Udah ada di Prosound. Gitu loh. Jadi lagu ini udah publish. Jadi bukan lagu ini ujuk-ujuk dia denger dari mana lagu ini. Ya kan? Dia nggak mungkin cuma denger dengan genjreng-genjrengan gitar. Karena lagu ini ada di chart iRadio. Jauh sebelum Raja muncul.
Teman-teman paham nggak? Iya, iya. Jadi ada program indie, Iya. lagu itu menempati chart terbaik, ya kan? Bahkan MD-nya ini Mas Vicky Lonto ini tadinya kita nggak kenal. Dan iRadio tahun segitu Mas, itu radio paling booming, radio Indonesia paling booming. Kemudian kami diwawancara ke radio, gimana caranya tuh lu bikin lagu Cinderella? Ya begitu jadinya. Terus kamu gimana? Ya kan? Ya udah, asal saya wawancara di radio, lu mau nggak gue manajerin? Mau aja. Kan begitu. Jadi gue nggak ngasih karena lagu itu lagi ada di radio Mas. Nah setelah lagu itu beberapa bulan kemudian dia ketemu gue lagi, dia bilang, Pai, ini gue udah mau rekaman, gitu kan, gue udah dimodalin sama orang. Gue bilang, yang gini, kalau lu mau, yang berkontrak tuh bukan lu, katanya ya. Kalau lu mau, yang mau berkontrak dengan gue tuh bukan lu bikin sebuah draft kontrak dari label lu, kan lu bilang udah masuk label kan, bikin draft kontraknya, kasih ke gue baca, kalau gue setuju, atur waktu gue kesana ketemu dengan publishernya, gue tanda tangan, kan gitu. Kalau gue setuju draftnya, gitu kan gue tanda tangan, ya kalau enggak ya gitu, nggak usah lah kita berkontrak gitu loh ya. Lepas itu kemudian nggak ada kabar, ya gue kerja di satu televisi lokal di Sulawesi, gitu aja. Tiba-tiba lagu itu keluar. Kalau itu terjadi dengan kalian gimana? Biasa aja. Tahun berarti pihak iRadio bisa dijadikan saksi dong Bang. MD iRadio itu namanya Vicky Lonto. Iya. Berapa nih Bang? Iya kan? 2002, awal 2002. 2000-an berarti. Bang, Awal ketika 2002. lagu itu Namanya Vicky Lonto. Dia siap kok jadi saksi karena dia salah satu saksi saya memang. Oke. Bang, ketika lagu itu akhirnya muncul dinyanyikan oleh Den Raja, apa reaksi abang pertama kali? Wow. Itu reaksi saya. Sempat kontak ke yang bersangkutan. Nomornya nggak aktif. Nomor yang ada di saya itu nggak aktif. Dari Raja mungkin Aku nggak ada yang aktif. Nggak ada yang aktif. nggak perlu ngomong dulu gitu. Nggak ada yang aktif. Nggak ada. Manajer mungkin. Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang mengangkat nomor saya. Sampai saya harus datang sendiri. Gini ya teman-teman. Gini. Saya sampaikan lagi. Saya kerja di broadcast. Kita semua punya kekerabatan seperti ini. Otomatis ada orang di broadcast yang kenal saya juga. Ada satu TV namanya La TV saat itu. Mau bikin program sahur. Oke. Ada teman saya di situ namanya Ari. Ari ini sama-sama satu kuliah dengan saya juga, satu alma mater. Ari kemudian telepon, Pai, lu lagi di Jakarta? Iya. Oke. 2 hari depan, besok, gua ada program untuk ketemu Raja tuh. Ya, di mana? Di kantong studio tuh, di tempatnya Mas Gilang. Oke. Terus, lu kalau mau ikut ayo bareng gua. Di sana gua ketemuin Ian Kasela. Ian Kasela nggak mau duduk bareng-bareng gua. Moldi nggak mau duduk bareng gua. Ngerti nggak? Gua ditinggal, cuman dengan namanya ada seorang operator dan gua kenal karena operator itu pernah jadi operator gua juga. Namanya Mas Wanto. Dan gua meninggalkan nomor telepon gua ke seseorang yang mereka sebut sebagai manajemen itu, bilang sama Ian telepon gua. Iya, Ian nggak mau ketemu, Pak, soalnya lagi mau syuting nih. Jadi takutnya ribut-ribut gini. Gue bilang, bro, itu televisi datang bareng gue. Kalau mau ribut, udah dari tadi gue ribut. Itu televisi udah datang dan mereka ada di luar. Gue yang minta mereka untuk nggak ikut campur masalah ini. Tahun berapa itu Bang? 2006 deh. Terus reaksinya gimana? Ya udah seperti itu. Putus. Gue nggak ditelepon. Udah. 2003 pertama kali lagunya dinyanyikan Ian Kasela, pertama perkara kali ini ketemu. Ya kan itu tadi. Kita cari dia nggak ketemu. Oh, berarti jalan damai dulu awalnya. Enggak, bukan jalan damai itu. Jangan kamu belokkan bahasannya. 2003 saya hubungi nggak ketemu. Gitu nggak? Jadi album itu kan keluar 2003. Boomingnya pertama kali dia muncul di televisi itu 2004 kalau saya nggak salah. Gitu loh. Kita nggak dengar 2003. Tapi ternyata album itu telah dirilis 2003. Jadi bahasanya jangan dibolak-balik. Album itu dirilis 2003, tapi pecahnya itu di 2004. Pertama kali mereka keluar di acara salah satu stasiun TV. Nah, itu saya lihat. Gitu loh. Jadi soundtrack sebuah sinetron juga. Kemudian jadi sinetron dan lain sebagainya.
Dari judul dongeng Cinderella ke Cinderella berbeda. Dia yang melakukan Oh. perubahan, bukan saya. Dan itu tanpa izin. Teman-teman silakan ikuti liriknya. Itu liriknya tuh nggak ada kurang, nggak ada lebih. Itu lirik saya. Dan memang saya bercerita tentang dongeng. Iya. Intinya saya bikin lagu itu bagaimana menciptakan sebuah lagu yang long last gitu loh. Yang semua orang bisa menyanyikan itu. Anak-anak, orang dewasa. Ya aku cuma bercerita tentang dongeng yang dongeng Cinderella itu, maka aku judulnya Dongeng Cinderella. Itu kan kayak dongeng kalau lu ngobrol. Iya. Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh darah. Itu kan gue cuma dongeng itu yang diceritain. Nggak harus ajaib bikin lirik itu. Lu nggak perlu harus jenius. Iya nggak? Pak, kemarin pasca somasi tidak ada jawabankah dari pihak? Tidak pernah ada jawaban sampai detik. Dia selalu menjawabnya lewat media. Maka aku agak, teman-teman, aku juga orang media. Ya kan, aku pimpinan organisasi sebuah media. Kalau aku ingin menggunakan media, sudah sejak lama aku gunakan media. Ya kan, aku justru seperti yang aku bilang tadi, aku tidak mau ini terungkap di media. Seperti aku setuju dengan dia, karena ini masalah harkat dan martabat. Aku ingin menjaga itu, tapi kalau harkat dan martabatku nggak dijaga juga, terus aku harus kemana? Gitu. Tapi Kang, kalau dia bilang bersepakat tidak ingin blow up di media, kenapa kemarin ada satu konten di medsosnya yang bilang inilah kalau ada yang mau Raja nyanyiin lagu ini harus bayar 20 M. Konten Jadi ada satu konten dia. konten foto. Raja, Konten dia. Raja dan ini. Ya iya, Ya. ya itu dia, memang gaya dia. Emang gaya dia. Oh, Itu kan memang gaya dia. Benar nggak sih? ya. Udah selesai urusan dari Malaysia, dia datang ke sini ribut di sini. Apakah sebesar ini? Enggak. Bang Pai, katanya Bang Pai mengancam unsur tenaga suara para Siapa yang bilang? Masya Allah, jangan bawa gitu. Jangan bawa gitu. Enggak. Saya sama Pak Rayu temenan. Itu bapak saya. bukan kamera Bang Pai. Iya kan? Jangan kayak gitu. Penjelasannya dijelaskan aja Bang. Ya, tidak ada ancaman dengan Pak Rayu. Saya hanya bilang ke Pak Rayu, jadi gini, saya mempertanyakan gini, dia membawa-bawa Nagaswara bahwa Nagaswara bersaksi. Saya tanya ke Pak Rayu, ya, apa benar Nagaswara bersaksi? Enggak ada tuh maksudnya. Jawaban Pak Rayu jelas, saya ingin memediasi jika kemudian Ian Kasela juga mau dan Bang Ipai mau, dan Mas Ipai mau. Itu nggak lebih nggak kurang. Jadi dia jangan bawa-bawa Nagaswara, karena Cinderella itu tidak ada hubungan dengan Nagaswara. Betul? Loh, kenapa dia bilang saya mengancam Nagaswara? Ini makin kemana-mana nih, pertanyaan kamu bahaya loh. Enggak, itu makin kemana-mana loh. Jangan ngambil orang lain lah, kasihan lah, itu orang tua. Janganlah. Iya kan? Makasih Bang Pak. Pai, Terakhir Kang, karena kan mau datang ke Wami sendiri, karena kan sudah tercatat lagu sendiri dari pihak. Biar selesai dulu masalah hukumnya. Itu otomatis akan merubah semuanya. Mas Ipai akan langkah selanjutnya kan dirimu dilaporkan juga ya di Polda sendiri. Apakah langkah selanjutnya dirimu? Ya saya akan temui itu dulu deh. Ikuti proses hukum yang ada. Iya, gitu aja. Kalau memang saya dipanggil, saya ditemui aja. Terkait gugatan 20 miliar atau memang yang nggak ada tambahan lagi? Masa kamu mau nambah? Kamu nitip. Berarti yang diinginkan emang Bang Pai, pertemuannya terakhir. empat mata ya? Ya. Terakhir ada pesan apa Bang Pai Pesannya, dari pihak untuk pihak sana? ya udahlah. Biarkan masalah ini berproses dengan baik, gitu kan. Apa yang menjadi hak tetap akan menjadi hak, dan apa yang menjadi kewajiban harus menjadi kewajiban. Bahwasanya kemudian ada di sana pernyataan-pernyataan bahwa ini telah berproses secara hukum, ya biarlah itu berjalan. Tapi semua ini kembali ke ia, akui atau tidak. Oke. Terima kasih.